Pengajuan ulang KYC, untuk pionir yang memiliki kesempatan untuk menggunakan KYC tombol pengiriman ulang, berapa lama mereka harus menunggu mendapatkan kesempatan lagi? Pengiriman ulang akan berguna hanya untuk beberapa kasus seperti kegagalan dalam pemeriksaan pengenalan gambar yang masuk akal yang memungkinkan mereka untuk mengirim ulang gambar mereka. Agar algoritma mencoba lagi dan kemudian banyak dari mereka benar-benar dilewati sampai ada perubahan besar pada sistem dalam pemeriksaan ini. Seperti misalnya pengenalan gambar. Pengiriman ulang tidak akan membantu sebanyak itu jika seseorang yang sebenarnya terjebak karena daya tarik nama mereka. Maka harus menunggu fitur banding nama datang keluar untuk menyelesaikan. Anda tahu nama mereka tidak cocok, tidak hanya cocokkan kasus itu. Jadi memberi mereka pengiriman ulang lain hanya akan membuat mereka memiliki lebih banyak masalah mengirim ulang sekali lagi. Bot mereka tidak akan membiarkan mereka lewat begitu saja karena pengiriman ulang. Namun kita perlu mencapai keseimbangan dalam memberikan Anda bahkan untuk cek bahwa pengiriman ulang akan membantu. Ya, sudah ada fitur sebenarnya setengah jalan Anda tahu ditampilkan. Tetapi ada beberapa masalah skalabilitas dan tidak sepenuhnya matang untuk orang-orang menggunakan. Langkah terakhir itu seperti mengundang tim Anda ke KYC. Jadi ini adalah mekanisme dan fitur yang kami pikir untuk memobilisasi anggota yang tidak aktif atau anggota lain yang belum KYC. Dalam arti itu motivasi terdesentralisasi mekanisme. Setiap orang memotivasi lingkaran keamanan mereka sendiri atau tim rujukan untuk lulus KYC karena mereka memiliki mereka sendiri motivasi juga. Karena bonus yang diberikan kepada anggota itu tergantung pada verifikasi identitas anggota tim mereka. Jadi fitur yang kami pikirkan adalah notifikasi lewat mirip PIN namun kami juga terbuka untuk mengirim pemberitahuan email yang akan memakan waktu untuk menyiapkan infrastruktur untuk mengirim jutaan email. Tetapi Anda tahu masih lebih layak daripada mengirim pesan-pesan teks membuka blokir pionir. Karena kemampuan mereka untuk mengirimkan KYC dan terlepas dari proses peninjauan KYC. Untuk berbagai alasan yang baru saja disebutkan di atas seperti apa untuk pengguna dan titik akhir itu saja. Sama itu tertunda atau macet, tetapi untuk sisi rekayasa hal itu sebenarnya set pekerjaan yang berbeda. Ini bukan hanya satu set pekerjaan dan buka blokir semua orang. Ini adalah rangkaian pekerjaan yang berbeda untuk membuka blokir. Orang yang berbeda untuk alasan yang berbeda dan itulah mengapa butuh waktu. Dan itulah mengapa Anda terus-menerus mendengar orang yang terjebak adalah karena Anda tahu selalu ada orang yang tersisa yang terjebak. Karena probabilitas algoritma dan karena kesalahan manusia. Dan kami mencoba yang terbaik untuk membuka blokir mereka dan meningkatkannya sebanyak mungkin. Hadiah yang divalidasi diakumulasikan dengan dikurangi 1 pi dari setiap KYC yang berhasil. Terutama pada migrasi dan ke dalam kolam. Kolam ini hanya akan bertambah dan tidak berkurang. Karena itu hanya akan digunakan untuk menghargai validator. Semua pekerjaan seperti cek yang dilakukan validator dicatat dalam database. Jadi kami memiliki semua data yang diperlukan untuk mendistribusikan hadiah. Jadi hadiah dari pool akan dibagikan setelah perhitungan pemeriksaan validasi yang akurat. Karena ada beberapa validasi yang harus salah dan itu tidak boleh dikompensasi. Nanti setelah proses KYC lebih stabil menyatakan di mana semua perintis dapat mendaftar ke KYC. Lebih sedikit orang yang terjebak dalam pipa. Ini juga membantu untuk menghargai semua pionir, semua validator dengan lebih adil karena periode awal gerakan KYC kami menyebutnya jika itu jaringan pergerakan periode awal seperti sekarang atau kapan saja. Sebelum sekarang harus dianggap sebagai periode awal ini mungkin melibatkan lebih banyak hasil negatif. Artinya yang seperti ini ditandai secara internal sebagai ditolak atau sebenarnya ditolak. Sedangkan tahap selanjutnya mungkin lebih banyak kasus yang lewat. Jadi poolnya hanya berasal dari KYC yang sukses. Sebagai pengingat, karena hanya orang-orang yang KYC, yang benar-benar dapat mengklaim kue dan oleh karena itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar 1 pi.
Tetapi akan menghargai semua pekerjaan oleh validator meskipun hasil kasusnya negatif. Artinya berfungsi jika validator menvalidasi secara akurat kasus dan menentukan kasus ini tidak boleh lulus. Validator ini masih berfungsi perlu diberi penghargaan. Karena itu adalah pekerjaan yang membantu untuk menghasilkan hasil negatif yang akurat. So akuntansi untuk kumpulan data yang lebih besar dari pekerjaan. Validasi membantu distribusi hadiah yang lebih adil secara keseluruhan. Jadi sejak awal mari kita anggap semua ini adalah bilangan hipotetis. Memperkirakan 3 dari 10 aplikasi KYC lulus KYC. Dan pekerjaan ini dilakukan oleh 10 validator yang adalah dalam asumsi hipotetis karena sebenarnya setiap kasus memiliki banyak validator yang terlibat. Mari kita anggap 10 untuk kesederhanaan. Oleh karena itu ini akan menghasilkan 3Pi harus didistribusikan di antara 10 orang dan setiap validator hanya akan mendapatkan 0,3 Pi. Tetapi kemudian seiring dengan peningkatan sistem nanti 9 dari 10 orang lulus KYC. Dan juga turun 10 validator 9 Pi akan didistribusikan di antara 1 orang. Ini mengarah ke periode selanjutnya 0,9 Pi tetapi jika kita menarik kedua batch bersama-sama dan bagikan hadiah Pi bersama. Itu berarti Anda tahu 3 ditambah 9 adalah 12 Pi in total dan dibagikan kepada Anda tahu 20 validator total masing-masing validator harus mendapatkan 0,6 Pi alih-alih untuk validator awal. Pada dasarnya menderita banyak hasil negatif adalah 0,3 dan kemudian memiliki jauh lebih tinggi. Ini adalah contoh hipotetis sederhana mengapa menyatukannya lebih ke harus mencapai KYC start yang sedikit lebih stabil. Anda tahu menstruasi membantu distribusi yang merata atau lebih adil. Saat ini ada lebih dari 700.000 validator yang telah menvalidasi setidaknya sejumlah tertentu dari pengumuman. Artinya bukan hanya 1 atau 2. Itu seperti beberapa aplikasi beberapa. Apakah ada validasi manusia yang terlibat dalam semua? Ya, saat ini setiap aplikasi KYC melibatkan banyak validasi manusia. Tapi validasi manusia bukan merupakan seluruh proses validasi KYC. Tetapi semua kasus. juga melibatkan beberapa otomatisasi mesin cek. Jadi kita akan melihat bagaimana ini bisa berkembang. Di masa depan mungkin kita akan berada di titik di mana banyak validasi dapat diselesaikan sepenuhnya oleh AI. Dan ketika AI mengatakan tidak pasti saat itulah pergi ke manusia validator yang akan menjadi manfaat bagi validator manusia juga. Karena mereka hanya akan terpanggil untuk berbuat yang berarti kerja. Oleh karena itu pekerjaan yang lebih bermakna karena itu. Makna kritis itu bukan kasus yang mudah. Tetapi kasus yang lebih sulit. Yang tidak dapat ditentukan oleh komputer. Dan sebagai hasilnya proporsi. Jumlah Pi yang akan didistribusikan juga akan tinggi. Karena lebih sedikit orang yang dibutuhkan per orang yang butuh KYC. Jadi ini adalah Anda tahu desain komponen mesin. Dan juga AI dan manusia adalah dengan Anda tahu itu. adalah membuat sesuatu 100% arti.